Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Irwan Widiatmoko. Hari ini saya akan membagikan sebuah tutorial aplikasi Quizizz ya, seperti pada layar Quizizz. Yaitu sebuah aplikasi untuk membuat soal interaktif bisa secara langsung online maupun bisa untuk PR. Kelebihan dari Quizizz ini adalah hasilnya bisa berupa file Excel. Langsung saat itu juga hasilnya terlihat. Hasil dari pengerjaan soal dari siswa, dari guru, atau dari pengawas itu langsung terlihat saat itu juga. Nah, ada juga analisis butir soal. Mana soal-soal yang paling susah, mana soal-soal yang paling mudah. Nah, oke, langsung saja bagaimana caranya. Bagi yang belum mendaftar, lakukan pendaftaran terlebih dahulu ke dalam aplikasi Quizizz. Cara mendaftarnya sangat mudah, tinggal pertama menuju quizizz.com. Q-U-I-Z-I-Z-Z, double Z ya belakangnya, .com. Seperti pada layar nih, quizizz.com. Lalu, tekan tombol daftar. Kita tekan tombol daftar. Dan kita dibawa pada tampilan seperti berikut. Nah, paling mudah adalah daftar dengan Google. Ya, kita klik daftar dengan Google. Misalnya kita pakai salah satu akun ini. Sangat mudah sekali, Bapak Ibu, teman-teman semuanya mendaftar pada Quizizz. Nah, karena Bapak Ibu mungkin berhubungan dengan pendidikan dan tugasnya memberikan soal baik pada guru, kepala sekolah, atau diri sendiri. Nah, kita pilih sebagai guru ya. Kita klik sebagai guru. Nah, begitu mudahnya kita langsung sudah bergabung pada Quizizz. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ada banyak pilihan. Pilihan pertama, kita bisa mencari Quizizz ya, atau mencari kuis atau soal topik apa saja yang sudah dibuat oleh orang lain dan langsung bisa kita gunakan ya. Jadi tanpa perlu kita membuat, kita bisa menggunakan topik orang lain. Misalnya ya, kita tuliskan IPA kelas 3 ya. Enter. Di sini banyak puluhan ya, puluhan soal yang telah dibuat oleh orang lain. Nih contoh. Di sebelah kanan nih ada previewnya ya. Kalau kita klik di sini, sebelah kanan ada previewnya, ada 10 pertanyaan tentang IPA kelas 3. Ini juga ada lagi UTS IPA kelas 3. Itu bisa kita gunakan, tinggal kita klik, lalu klik simpan, nanti saya terangkan lagi. Nah, sekarang kita fokus pada bagaimana membuat kuis sendiri ya. Caranya kita klik sebelah kiri, buat kuis sendiri ya, kuis baru. Oke, kita klik. Misalnya nama kuis ini kita membuat ulangan harian IPA kelas 3. Berarti pengetahuan alam. Oke, selanjutnya, lalu klik selanjutnya. Nah, di sini kita bisa menulis sendiri, artinya soal-soal yang kita buat sendiri, create sendiri. Sebelah kanan menggunakan soal-soal, mengambil bagian-bagian soal dari orang lain. Nah, kita tulis sendiri dulu, tulis sendiri, kita klik. Biasanya bentuk soalnya adalah pilihan ganda, kita klik pilihan ganda. Nah,
tulis pertanyaan pertama. Misalnya pertanyaan pertama, di sini kita nggak usah beri nomor ya, karena nanti ada pilihan di dalam kuisis, itu nomor diacak, jawaban diacak, seperti UNBK itulah. Semua bisa serba diacak. Nah, misalnya buah yang paling banyak mengandung vitamin, vitamin C ya, adalah misalnya pertama kita tulis dondong, lalu panah ke bawah. Kalau nggak bisa ya kita klik aja pisang. Nah, misalnya jawabannya yang benar adalah jeruk. Oke. Jangan lupa kalau jawaban yang paling benar adalah jeruk, kita klik di sini untuk menunjukkan itu jawaban paling benar. Nah, selanjutnya misalnya bengkoang. Oke ya. Nah, misalnya kita ingin di sini terlihat ada 4 jawaban. Kalau kita ingin menambah, tinggal tambah pilihan jawaban. Misalnya 5 jawaban, kita tulis talas ya. Talas misalnya. Nah, di sebelah kiri bawah ada waktu yang diberikan untuk mengerjakan pertanyaan. Misalnya kita berikan waktu 1 soal 20 detik ya. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini bisa kita menambahkan audio, gambar, kalau di sebelah kiri rumus, bisa kita tambahkan di kuisis ini. Nah, kali ini contohnya tidak usah terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa coba-coba nanti ya. Oke, penampakannya nanti seperti pada layar ya. Oke. Lalu kita klik simpan. Kalau sudah selesai, kita klik simpan. Nah, soal sudah terlihat di sini. Nah, di sini banyak pengaturan. Misalnya kita lihat atur ini isinya apa ini. Atur, kembali ke pengaturan. Oke, nggak usah. Kita klik simpan lagi. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, teman-teman Bapak Ibu bisa klik yang di atas. Ya, atau langsung di sini ada pilihan ganda. Langsung muncul pertanyaan kedua. Nih, pertanyaan kedua. Pilihan ganda tinggal diisi lagi pertanyaannya. Misalnya kita batal dulu nih, ya. Bisa juga, nah ini yang menarik nih. Bisa juga kita teleport. Artinya kita mengambil salah satu soal dari punyanya orang lain. Kita coba ya, teleport. Misalnya kita kelas 3 mana ya? Kelas 3. Ini. Kita kelas 3. Di sini ada. Oh, ini tentang pisang berkembang biak dengan tinggal teman-teman Bapak Ibu tinggal klik tambah ya. Kita klik tambah langsung. Nah, begitu kalau kita klik di ruangan sini, dia akan tertutup sendiri atau klik ini ya. Kalau klik ini tertutup atau di sini sama aja ya. Nah, langsung saja pertanyaan tentang pisang sudah ditambahkan. Tinggal kita atur sama 20 detik ya. Misalnya kita pengen lagi ya, kita pengen lagi teleport lagi ya. Misalnya pertanyaan kelas 3 di sini yang ada orang lain cuma 1, nggak apa-apa. Oke, hewan yang bergerak dengan cara terbang lain antara lain. Nah, kita tambahkan di sini. Jadi enak sekali ya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, aplikasi Quizzes ini dalam membuat soal. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat soalnya terlebih dahulu, itu nanti bisa dijadikan arsip. Sewaktu-waktu ketika Bapak Ibu membutuhkan, tinggal digunakan. Nah, oke, misalnya kita sudah membuat sekian soal, ya. Sekian soal tambah 1 lagi lah, ya. Tambah 1 lagi, pertanyaan sendiri. Misalnya pilihan ganda, pertanyaan tentang IPA. Misalnya tentang ini, ayam ya. Ayam mencari makanan
Ayam makan menggunakan titik-titik. Misalnya jawaban yang benar adalah paruh. Oke, kita klik di sini. Kaki, ya. Atau ceker. Ceker, mata, sayap. Kita tambahkan satu lagi jawaban biar sama ekor, ya. Oke, ini juga 20 detik. Oke, kita klik simpan, ya. Nah, di sini untuk judul atas, misalnya ulangan harian IPA kelas 3, kita bisa tambahkan gambar juga, ya, logo atau simbol tentang topik ulangan harian waktu itu. Nah, kali ini kita nggak usah tambahkan. Kalau Bapak Ibu ingin contohnya, kita lihat seperti ini. Nah, tinggal seret dan lepas atau klik di sini untuk mengunggah misalnya. Misalnya kita klik. Nanti biasanya diarahkan pada file kita untuk mencari gambarnya. Ya, misalnya ini contoh saja ya. Karena saya belum mempersiapkan gambarnya. Gambar. Oke. Ya, ini untuk contoh aja ya, gambarnya mungkin nggak sesuai, nggak apa-apa ini. Solusi alam semesta. Oke, sudah di situ pilihan bahasanya bahasa Indonesia ada di sini ya. Bahasa Indonesia. Oke, ke bawah dikit. Wah. Nah, ini Indonesian ya. Pilih kelas 3. Dilihat orang lain. Oke, simpan. Nah, ini sebagai header ya, header dari soal kita. Ulangan harian IPA kelas 3. Oh, ini A-nya kurang huruf besar nih ya. Oke, huruf besar IPA kelas 3. Simpan lagi. Jadi ngedit tinggal sini. Gambar pensil itu untuk tempat ngedit. Oke. Jadi skor kualitas kuis kita sudah 10 ya. Artinya parameter item-item dalam kuis kita sudah lengkap. Tapi umpama tidak 10 juga nggak masalah, tetap bisa digunakan. Nah, misalnya sudah selesai, tinggal kita bagaimana cara menggunakannya? Tinggal kita klik kembali, ya. Ini penyimpanan otomatis dilakukan di sini. Kita klik kembali. Nah, di sini langsung bisa kita mainkan, ya. Jadi di sini juga ada daftar kuisku. Jadi nanti kalau kita klik kuisku, bentuknya seperti ini. Ya, ulangan IPA kelas 3 sudah kita buat. Kalau kita mau menggunakannya, tinggal kita klik kuisku. Misalnya kita punya koleksi banyak ya. Ini koleksi simpanan kita ya. Oke, kembali ke sini. Kita klik, mau kita gunakan. Kalau kita mau main secara langsung, atau misalnya di dalam kelas nih, siswa-siswa membawa handphonenya, kita misalnya main secara langsung tinggal klik di sini ya. Contoh, main secara langsung. Kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih tim klasik ujian. Kalau untuk ujian bisa klik ujian. Kalau klasik itu agak fun sedikit ya, ya. Kalau ujian serius nih ya. Misalnya kita pilih klasik dan di sini ada pengaturannya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Nah, oke, pengaturannya di sini tidak ditugaskan. Ini misalnya untuk tugas nih, misalnya. Oh, ini misalnya untuk berhubungan dengan Google Classroom ya. Oke, kita nggak usah. Pengaturan lebih lanjut di sini kita baca ini Bapak Ibu. Berapa kali murid dapat mengerjakan kuisnya? Nah, di sini Bapak Ibu teman-teman bisa atur 1 kali, 2 kali, 3 kali. Cuman kalau 1 kali, siswa yang mau mengerjakan soal, dia harus masuk dulu, sign in ke Quizzes. Nah, kali ini contohnya tidak dulu ya, karena nanti harus sign in lagi yang
yang peserta atau muridnya, siswanya yang mau mengikuti soal, mengerjakan soal. Oke, tapi nanti kalau untuk soal harian betulan, kita bisa setel 1 kali. Nah, siswa hanya dapat, yang kedua ini, siswa hanya dapat menggunakan generator nama kuis yang menyenangkan. Oke, itu nama yang muncul ya. Misalnya kalau ini kita nyalakan, menggunakan nama acak dari Quizizz, nggak usah ya. Tunjukkan nomor 3, tunjukkan pertanyaan di game. Tampilkan kepada siswa jawaban yang benar. Nah, kalau untuk ujian, ulangan, nggak usah, matikan aja ya. Nggak usah ditunjukkan. Oke, tunjukkan jawaban untuk babak selesai. Memungkinkan siswa untuk melihat pertanyaan dan jawaban di akhir. Ini juga nggak usah. Nanti bisa mencontek yang sudah selesai duluan. Oke. Dan selanjutnya bisa dieksplor sendiri ya. Ini ada tulisan pertanyaan diacak. Nah, pilihan jawaban juga diacak. Ini bisa dimatikan, dihidupkan. Tunjukkan papan peringkat. Oke, peringkat siswa yang menjawabnya paling benar nanti juga muncul di layar. Siswa melihat penghitung waktu mundur. Oke, perlu. Siswa mendapatkan poin bonus dan oke. Perlihatkan meme. Nah, meme itu gambar-gambar yang membuat fun ya. Memungkinkan siswa untuk mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah. Nah, ini kita kasih kesempatan ya. Kalau jawabannya salah, kita klik siswa untuk melihat kembali jawaban yang salah. Oke, setelah selesai, kita bisa klik lanjutkan di sini atau lanjutkan di atas sama saja. Lanjutkan. Nah, ini tampilan dari guru ya. Siswa diminta untuk bergabung di joinmyquiz.com dengan PIN atau kode 098258. Nah, kita lihat tampilan di peserta ya. Ini yang kiri guru, yang kanan ada 2 peserta misalnya. Tinggal peserta ya. Kalau tidak terbatas, tadi pilihannya tidak terbatas untuk mencoba kembali, maka peserta tidak perlu join. Tinggal klik masuk ke sini ya, tulis joinmyquiz.com ya. Joinmyquiz.com, lalu tuliskan PIN-nya 098258, lalu klik ini ya. Saya besarkan dulu biar kelihatan ya. Lalu nah, tadi belum terlihat nih. Oke. Karena diminimize ya. Oke, nggak apa-apa, sebentar. Oke. Ya, di sini aja contohnya. 098258. Langsung ikutin ya kuisnya. Nanti ditanya, kamu namanya siapa di sini? Misalnya Jono ya, mulai game. Nah, di guru ya, di pengajar muncul nama yang sudah gabung Jono. Misalnya ada nama lagi nih, namanya adalah Budi. Ini belum masukkan ini kode 098258. Oke, ikutin sebuah game. Nah, namanya misalnya Budi. Ingat harus tulis nama ya. Nama dari siswanya. Mulai game. Oke, start game. Nah, di sini di tampilan dari guru pengajar sudah ada 2 peserta. Misalnya 2 peserta. Kalau ingin memulai, nah ini ada musiknya ya. Sangat fun sekali. Ketika ingin klik mulai, klik saja tombol start atau mulai. Klik. Nah, tampilan guru peserta sama. 3, 2, 1, mulai. Nah, langsung dijawab ini. Misalnya jawab apa tinggal, si Budi jawab ceker ya. Ini soalnya acak antara peserta 1 sama peserta 2, soalnya acak. Hewan yang berada dengan cara terbang. Misalnya benar-benar dia ini jawabannya salah ya.
Ini kenapa kecil? Karena memang kita tampilkan kecil ya. Kalau besar ya tampilannya besar ya. Kita besarkan tampilannya untuk screen. Ini karena untuk contoh. Ayah menggunakan ceker. Oke, bisa menggunakan dia dengan tunas ya. Ini dia sedang mengerjakan. Nah, di guru terlihat jawaban yang benar, berapa yang hijau yang benar. Oke, buah yang paling mengandung vitamin C. Ini jeruk ya. Terus hewan bergerak cara terbang, kupu-kupu. Nah, ini terlihat jawaban yang benar ada sekian. Nah, ini diberikan kesempatan Bapak Ibu menjawab kembali jawaban yang salah dengan klik peserta klik ini ya. Di sini misalnya hewan yang bergerak dengan ini. Coba dikarang dulu ya. Oke. Sekarang menggunakan paruh misalnya. Ini dikasih kesempatan untuk menjawab jawaban yang salah dengan salah pilih dengan baik ya. Yang bergerak dengan cara terbang, kupu-kupu. Oke ya. Mereka waktunya udah habis. Udah habis. Di sini ada poinnya, ada ranking. Di sini ranking 2 di peserta ya. Ambilan di peserta. Di sini ada poinnya di atas nih. Ranking 1, poinnya sekian. Jawaban yang benar yang hijau 75%, yang benar 3, yang salah 1 waktu pertanyaan. Nah, ini ya, semua. Nah, sekarang kita fokus ke guru. Kita tampilkan lebih besar. Di guru, apa yang tampil? Nah, yang di guru tampil siapa juara pertama? Jono. Oke ya. Dan juga nih ya. Dan juga jawaban benar dan salah tiap soal. Di sini. Bahkan yang luar biasa, bahkan ini bisa dilihat sebelumnya. Kita lihat pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa juga bisa dilihat di sini ya. Bahkan yang luar biasa, guru bisa mengunduh hasil dalam bentuk Excel. Ya, kita klik. Sambil menunggu, kita jelaskan ini lagi. Di sini banyak sekali ringkasannya ini, ketepatan kelas, pertanyaan paling sulit apa, pertanyaan paling panjang apa, terlihat di situ, ya. Unduhan segera dimulai, jika tidak dimulai, segera otomatis klik di sini. Nah, klik di sini. Otomatis diunduh, biasanya sebelah kiri sudah diunduh ya. Oke, nah itu diunduh. Unduhan hasilnya, kita lihat hasilnya, kita buka ya hasilnya, sudah dalam bentuk Excel. Ambil proses. Nah, ini luar biasa ini kuisis. Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa membuat soal yang hasilnya langsung terlihat saat itu juga, bahkan bisa dianalisa kualitas soalnya, kualitas butir soalnya. Dan kita bisa melihat masing-masing siswa itu kesulitan, rata-rata kesulitan di soal keberapa. Dan bisa juga digunakan untuk PR. Aplikasi ini. Kita lihat prosesnya sedang proses. Jadi sebagai pengajar, guru tidak repot-repot lagi. Nah, ini langsung kita klik enable dulu. Nah, langsung di sini ada laporannya nih. Ada pertanyaan, ya, pertanyaan di sini yang benar. Dari pertanyaan itu yang benar 1 orang, yang salah 1 orang. Jono jawab ini, Budi jawab ini. Kalau orangnya banyak ya sampai ke kanan nih ya. Oke, ini nilainya langsung 75, nilainya 50 ya. Oke. Nah, bisa juga laporan selanjutnya dalam bentuk list langsung
nilainya sekian ya. Kalau ini kan skor bonus dari kuisisnya ya. Langsung selesai laporan dari pengajarnya. Oke, kita close lagi, kembali ke sini. Nah, misalnya ini sudah selesai, kita bisa masuk lagi nih. Ya, masuk lagi dengan klik keluar. Kembali ke halaman kita, mau lihat kuis kita bisa tinggal klik kuis kita, kuisku di sini ya. Nah, kita ada kuis kita, ada satu. Misalnya, wah saya mau gunakan punyanya orang lain deh. Ini tinggal klik temukan kuis, temukan kuis saya. Buat ini kita klik temukan kuis saya. Kita fokus ke IPA kelas 3 misalnya, tinggal klik kuisku. Semua kuis. Ya. Bentar. Nah, jadi ini kalau kita klik hanya kuisku ya hanya kuis kita saja yang dicari. Kalau semua kuis yang di database dari Quizzes ya. Misalnya ini kita mau gunakan, kita klik belum, ntar. Kita balik lagi. Misalnya ini kita gunakan, kita klik simpan dulu untuk jadi database kita. Kita klik simpan. Kamu masih belum punya koleksi, coba buat satu di bawah ini. Oke, kita tulis koleksi IPA, gitu aja ya, kelas 3. Juga misalnya buat. Oke. Itu artinya koleksi dari selesai misalnya. Oke, nah. Selanjutnya kita klik di kuisku lagi. Kuisku. Nah, di sini terlihat nih. Ya. Sudah masuk buatan orang lain. Dan ini buat koleksi. Yang ini kita ngambil dari koleksi orang lain. Dibuat olehku, kita lihat. Kalau diklik dibuat olehku, maka yang keluar hanya punya kita. Ya. Tapi kalau semua kuisku, punyanya orang lain yang kita save, muncul di sini. Ya. Kalau suka kuis, kita pernah suka pada kuis tertentu. Oke. Semua kuis kita lihat. Misalnya kita menggunakan yang ini, yang punyanya orang lain, tinggal kita klik, ya. Kalau dijadikan untuk PR, tinggal kita klik PR, ya. Tinggal kita klik, misalnya untuk 11 Mei besok peserta didik harus menyelesaikan kuis dengan, ya mulai 11 Mei 10.15 kita lihat dulu. Nah, oke. Jadi, kita back dulu ya. Kita kembali lagi. Jadi, peserta harus menyelesaikan kuis pada kita kasih kesempatan tanggal 11 jam 10.15. Waktunya 1 hari 4 menit. Ya. Oke, misalnya lanjutkan. Oke, dan pengaturannya nanti dibaca sendiri ya. Dieksplor sendiri. Dan lanjutkan. Nah, oke. Nah, ketika kita sudah nyalakan, maka peserta punya kesempatan menyelesaikan kuisnya besok tanggal 11 jam 10.15. Gitu ya. Nah, kalau belum selesai jangan akhirin game. Di sini jangan akhirin game, ya. Jangan akhirin game, cukup tutup saja kuisisnya, maka peserta masih punya kesempatan untuk menjawab kuisnya ya. Kembali lagi ke kuisku. Ini tetap berjalan sampai besok kuisku. Nah, di sini terlihat ya. Dibuat setahun lalu. Nah, ini terlihat nih hasil kita nih. Nah, begitu Bapak Ibu teman-teman sekilas dari Quizzes ya, aplikasi Quizzes. Tinggal dieksplor kembali, belajar beberapa menu-menu yang lain. Selamat berlatih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.